Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa al Muhammad kama shallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa al Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Mujadilah. Insyaallah pagi ini kita mulai ayat nomor 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Jemaah sekalian yang berbahagia, Allah mengawali ayat ini dengan pertanyaan tanda tanya yang digunakan di sini A. Seringkali seperti ini kita jumpai, setelah A biasanya lam, alam. Lam ini menunjukkan tidak, artinya tidak. Jadi pertanyaan ini bahasa kita Indonesia pertanyaan negatif. Tidakkah? Apakah tidak? Tara, kamu melihat, kamu memperhatikan. Dengan kata yang lain bisa juga meneliti, menyelidiki, mengetahui dengan sungguh-sungguh. Jadi alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim, yaitu yang disebut alladzina tawallaw di sini adalah orang-orang yang munafik. Jamaah, perlu diketahui pada masa Nabi itu kebanyakan orang-orang munafik itu dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Dan ini kebanyakan sudah ada di Madinah sebelum Nabi hijrah. Memang orang Yahudi itu banyak yang sudah berdomisili di Madinah. Dan mereka yang masuk Islam itu ada yang sungguh-sungguh, ada yang hanya berpura-pura. Yang terkenal tokoh munafik pada masa Nabi itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada masa Nabi saja masih ada orang munafik, apalagi sekarang ini sudah gentayangan di mana-mana. Tapi orang munafik itu kalau ditanya dia memperjuangkan Islam, tapi sesungguhnya orang munafik itu pasti menghancurkan Islam. Sebab orang munafik itu hanyalah berpura-pura Islamnya. Itulah disebut munafik. Karena kata munafik itu orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam dirinya. Lahirianya Islam tapi batinnya kafir. Maka ayat ini Allah memerintahkan kita untuk supaya memperhatikan
meneliti, mengetahui dan waspada terhadap orang-orang munafik yang menjadikan yaitu qauman ghadiballahu alaihim, suatu kaum yang dimaksud kaum di sini adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang munafik ini menjadikan golongan orang-orang Yahudi itu menjadi teman yang setia. Padahal orang Yahudi itu orang yang termasuk ghadiballahu alaihim, dimurkai Allah. Berbicara kaum yang dimurkai Allah ada dua kaum, satu kaum Yahudi, dua kaum Nasrani. Yang umumnya mereka itu disebut ahlul kitab. Kemudian berbicara ahlul kitab, para jamaah, zaman Nabi ada golongan ahlul kitab itu yang masih tauhid. Nah, mereka golongan ahlul kitab yang masih tauhid, mereka itu akhirnya masuk Islam dengan memahami karena Islam itu sama dengan Taurat dan Injil yang dahulu dibawa Nabi Musa maupun Nabi Isa. Karena ajaran Allah semuanya mengajarkan tauhid. Hati-hati, banyak orang menyamakan tauhid itu dengan monoteis. Berbicara manusia di dunia secara umum ada tiga golongan: monoteis, politeis, ateis. Monoteis yaitu orang yang menuhankan satu Tuhan. Politeis orang atau kaum yang menuhankan banyak Tuhan. Ateis kaum golongan yang beranggapan tidak bertuhan atau tidak adanya Tuhan. Yang umum ini terkenal dengan mereka itu golongan komunis, biasanya demikian. Tapi yang perlu saya tegaskan, monoteis menurut kebanyakan orang secara umum dianggap sama dengan tauhid, padahal tidak. Hati-hati, kita sering tertipu dengan istilah-istilah sebutan yang dipahami bahasa secara umumnya manusia memahami. Padahal tauhid itu adalah ajaran yang mengajak satu sesembahan, yaitu Allahu Wahdah. Pengertian monoteis ada orang menuhankan satu Tuhan. Sekarang ini yang sudah kita ketahui bersama di akhir zaman ini, agama yang di Jepang itu menyembah matahari, padahal matahari juga satu. Secara umum ini bisa disebut monoteis karena menuhankan satu matahari saja. Tapi apakah orang yang menuhankan matahari itu disebut tauhid? Hati-hati. Karena lawan tauhid itu musyrik. Dan pengertian musyrik itu orang yang menuhankan selain Allah atau menduakan Allah. Tauhid seperti ajaran Islam dan ajaran Allah, agama sebelumnya itu tauhid. Yang disembah adalah Allah satu-satunya. Makanya Allah tegaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat nomor 52, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23
ayatnya 52. Dan sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semuanya. Dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Hati-hati, sekarang zamannya diobral kata-kata imsak, iman dan takwa. Seluruh warga negara kita Indonesia ini mengaku berimsak, beriman dan bertakwa. Tapi kalau iman dan takwa tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, besok ditolak Allah. Bukan sekarang, besok di akhirat ditolak Allah. Kenapa? Karena iman dan bertakwanya mengikuti keyakinan masing-masing. Ini yang menyebabkan kita umat Islam tertipu. Yang tidak mau ngaji pasti mengikuti dan membenarkan. Kan kita sama-sama beriman dan bertakwa. Masa ada orang beriman dan bertakwa jelek? Memang nggak ada. Cuman kalau cara beriman dan bertakwa menurut keyakinan masing-masing, inilah yang menyebabkan keliru menurut Allah. Dan besok ditolak oleh Allah. Itulah yang sekarang ini kita kaji. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Apakah kamu tidak memperhatikan, yaitu kaum yang termasuk golongan munafik, yang mereka itu, kaum munafik itu menjadikan kaum yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang Yahudi, menjadikan teman setianya. Padahal Allah katakan mahum minkum, mereka itu seluruhnya bukan dari golonganmu, tidak sama dengan kamu. Kamu di sini adalah kita ini orang Islam yang dahulu adalah Nabi dan sahabatnya. Wala minhum, sesungguhnya mereka yang orang munafik itu juga sesungguhnya bukan golongan mereka. Lantas orang munafik itu golongan yang bagaimana? Golongan yang betul-betul ingin menguntungkan dirinya sendiri, golongan yang ingin mendapatkan keuntungan sendiri kaumnya saja, bisa jadi mengakui kalau ketemu orang yang beriman, mengatakan beriman. Kalau ketemu orang kafir, mengatakan juga mereka tetap mengikuti orang-orang kafir. Itulah kalau kita pahami dalam surat Al-Baqarah yang di awal, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah berpaling dari orang yang beriman, ketemu tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, kawan-kawan mereka, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami tetap bersama kamu. Dan kami hanyalah mustahzi'un, melecehkan, menghinakan, menipu orang yang beriman. Inilah mental dan watak orang munafik. Kalau ditanya apakah kamu Islam, apakah kamu dalam hal ini ingin memperjuangkan Islam, otomatis wong saya orang Islam. Tapi sesungguhnya orang munafik itu satu kata Allah, menghancurkan Islam dari dalam. Makanya di dalam surat An-Nisa, insya Allah ayat nomor 143,
Allah menjelaskan sifat yang lain dari orang munafik itu, mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Golongan orang-orang munafik itu sesungguhnya mereka itu mundar mandir, sifatnya mudzabdzab, tidak mendukung orang Islam, juga tidak mendukung orang Yahudi. Tapi kalau ada apa-apa yang menguntungkan Islam dalam posisi di atas, dia mengaku orang Islam supaya mendapatkan keuntungan. Tapi kalau orang Islam hancur, mereka ikut menghancurkan kembali pada golongan orang-orang non-muslim itu. Dia mengatakan juga setia dengannya. Yang penting bahasa sekarang happy. Nah, orang munafik itulah mentalnya, yang penting happy, yang penting saya senang, saya untung, saya berhasil. Dan semua konsep orang munafik itu masuk akal, hati-hati. Berbicara hebat yang lalu sudah kita kaji dalam surat Al-Munafikun, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Jika ada orang munafik berbicara, pasti kamu terkesima. Karena apa? Pembicaraannya senantiasa up to date dan masuk akal. Seolah-olah semuanya itu benar kalau kita berdasarkan akal pikiran. Tapi sesungguhnya jauh dari kebenaran Allah. Contoh yang sering saya angkat, orang munafik mengatakan semua agama itu sama. Sama baiknya, sama benarnya. Agama tidak ada yang mengajarkan supaya pemeluknya itu jadi koruptor. Kira-kira ada? Tidak ada agama yang menyuruh supaya pemeluknya koruptor. Tapi ingat, yang dikatakan baik itu hanya dalam hubungan kemanusiaan. Memang tidak ada agama manapun supaya mengajarkan pemeluknya menjadi tukang molimo, kan nggak pernah ada. Maling, main, ini nggak pernah ada. Cuman yang dikatakan Allah yang jelek, inilah yang tidak pernah disampaikan, yaitu kemusyrikan itu kejelekan. Kemusyrikan itu kezaliman, dan munafik sendiri itu adalah orang yang zalim. Makanya orang zalim tidak akan membenarkan yang hak. Justru orang zalim itu berpaling dari yang hak, dan mereka pasti menghancurkan yang hak dengan cara mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Itu suatu kezaliman. Agama Allah, agama tauhid, agama yang hak. Agama selain agama Allah, agama batil. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagi orang munafik tidak demikian. Kalau bisa ja'al haqqu wa ja'al batil. Yang hak datang, yang batil didatangkan pula. Supaya menjadi campur aduk dengan kedoknya kebaikan. Hati-hati. Padahal Allah melarang. Surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Perlu diketahui jamaah, orang yang biasanya mencampur adukkan yang hak dan yang batil, sifat yang lain yang menonjol pasti menyembunyikan yang hak. Wa taktumul haqqa, pasti ini terjadi.
Yang hak pasti disembunyikan. Wa antum ta'lamun, dan kamu padahal kamu mengetahui. Jadi orang munafik itu orang yang paling jahat, yang paling kejam. Itulah ayat 145 surat An-Nisa. Allah mengancam innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Berarti orang munafik itu kalau sholatnya nggak diterima. Dan kalau orang munafik itu hajinya nggak diterima. Orang munafik mati, Allah melarang untuk menyolatinya. Surat At-Taubah ayat 84. Wala tusalli ala ahadin mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Janganlah kamu menyolati selama-lamanya orang yang mati, yang mereka itu golongan munafik, karena orang munafik itu adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasul. Dan jangan pula kamu walatakum ala qabrihi, berdiri di atas kuburnya, dalam arti mendoakannya, nggak boleh. Jadi orang munafik itu mati tidak boleh disolati dan tidak boleh didoakan. Begitu pula orang yang mati dalam keadaan fasik. Orang fasik itu adalah orang Islam yang tidak mereken Islam. Orang Islam tidak pernah sholat, orang Islam tidak pernah puasa. Atau orang Islam bahasa kasarnya sudah nggak memperhatikan Islam sama sekali, itu orang fasik. Bedanya dengan orang munafik, para jamaah, kalau orang munafik itu dari golongan kafir berpura-pura Islam, kalau orang fasik itu asalnya dari keluarga Islam, tapi nggak pernah melakukan perintah Islam. Dan orang fasik dan orang munafik ini sesungguhnya sama nantinya, karena platformnya sama. Akhirnya berkoalisi, kalau berbahasa partai ikut mengikuti koalisi. Yang berkoalisi nantinya orang fasik, orang munafik, orang musyrik, berkoalisinya dengan orang kafir. Jadi kalau kita perhatikan atas perintah Allah, alam taro, di dunia ini manusia ada 5 golongan. Golongan pertama muslim, golongan kedua musyrik, golongan ketiga munafik, golongan keempat fasik, golongan kelima kafir. Musyrik, munafik, fasik ini kalau ditanya mengaku Islam kebanyakan, tapi tidak pernah kembali pada Islam. Kalau diajak kembali pada Allah dan Rasul menolak. Dalam kehidupan mereka ini banyak berkoalisi dengan orang kafir. Rasionya di dunia ini 4:1. Makanya kalau suara terbanyak mesti menang yang 4. Karena Islam ini sesungguhnya hanya 1. Sampai kiamat kalau model suara terbanyak Islam nggak pernah menang nanti. Karena apa? Mengikuti suara terbanyak. Tiga-tiganya golongan fasik, munafik, musyrik ini kalau ditanya Islam semuanya. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan kalau menjumpai saudara kita sendiri seandainya, atau teman dekat kita yang tidak sholat. Coba kita ngomong baik-baik, kamu itu orang Islam kok nggak sholat, kamu kok usil kan gitu.
Sholat nggak sholat itu hak asasiku. Saya nggak sholat aja masih kaya. Nah, kamu sholat terus nggak kaya-kaya. Akhirnya kita juga yang malah terpengaruh nanti. Enak juga orang yang nggak sholat kaya, ganti-ganti mobil baru terus. Kami yang sholat melarat terus. Lah ini akhirnya iman kita yang hancur nanti. Orang munafik sama. Kalau ditanya, oh mereka hebat, dalil pun oke. Karena jangan dikira orang munafik nggak bisa ngaji Quran. Jangankan orang munafik, dalam sejarah di negeri kita ada 2 orang Belanda yang terkenal pandai membaca Quran, padahal mereka kafir. Senogur Groenye dan Van der Plas, cerita orang tua-tua betul-betul hebat. Sampai dialog dengan kiai-kiainya bisa dikalahkan. Masalah apa yang pernah saya dapatkan dari orang tua-tua? Masalah petunjuk. Ditegur, ada seorang kiai, kata orang tua dulu cerita, menegurnya Belanda ini, Tuan ini pandai berbahasa Arab, pandai ngaji Quran, kenapa Tuan tidak sholat? Kenapa Tuan tidak mengikuti Quran? Jawabannya enak. Kiai ini katanya orang pintar, tapi masih bodoh juga. Soal petunjuk itu kan petunjuk Allah, Kiai. Jangankan saya orang Belanda, Abu Thalib paman Nabi, waktu mau meninggal ditunggu Nabi, ditalkini Nabi, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sampai Nabi diingatkan Allah surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang dikehendakinya. Kiai termasuk saya ini orang yang belum dikehendaki Allah mendapat petunjuk. Oleh karena itu saya nggak sholat karena saya belum mendapat petunjuk. Masuk akal. Makanya kata kiainya benar juga, masih londo ini. Akhirnya wasiat itu disampaikan pada santri-santrinya. Anak-anakku, santri-santriku, biarpun kamu mondok di sini sampai tamat, biarpun aku mendidik dan mengajarimu, tapi kalau kamu belum mendapat petunjuk dari Allah, bisa jadi kamu pulang dari pondok ini jadi pencuri, jadi bajingan, karena kamu belum mendapat petunjuk dari Allah. Nah ini kan sering kita jumpai, kenapa tidak sholat, belum dapat petunjuk. Nah ini diwariskan terus dari Belanda ini. Kenapa kamu tidak haji padahal kamu sudah kaya, belum dapat panggilan, kan semuanya begitu. Ini keliru sesungguhnya. Konsekuensi dari orang yang sudah mengatakan aslamtu, aku Islam, harus mengikuti perintah Islam. Kalau tidak, tetap dihukumi kafir besok di akhirat. Tapi kalau di kitab Al-Quran dinyatakan mereka itu bisa jadi munafik, bisa jadi fasik. Karena munafik masuk Islamnya berpura-pura, orang Islam mengaku Islam, tidak sholat, tidak puasa, tidak memperhatikan Islam sama sekali, itulah orang fasik. Sementara orang yang musyrik, sholat tekun, ibadah haji tiap tahun, kalau malam Jumat masih ke Gunung Kawi. Nah ini musyrik, datang pada tempat-tempat yang dianggap bisa mendatangkan rezeki. Ini masih musyrik. Kalau sakit ke Ponari, apa masih terus Ponari sekarang ini, kan dulu rame Ponari.
Nah, inilah orang yang tipe-tipe orang musyrik. Semuanya mengaku Islam, tapi kebanyakan kalau diajak kembali pada Allah dan Rasul mereka menolak. Itulah yang dikatakan Allah, orang-orang munafik ini pasti mereka itu termasuk golongan orang yang menghancurkan agama Allah. Dan mereka hebat dalam penyampaiannya, wa yahlifuna 'alal kadzib. Dan mereka itu pasti sumpah kepada Allah untuk membenarkan apa yang diucapkan, padahal itu dusta belaka. Jadi mereka mengatakan sampai wallahi berani, sampai dengan syahadat berani. Kata orang munafik, jangankan syahadat, masuk Islam itu loh saya melakukan sholat pun berani. Tapi orang munafik itu tidak menegakkan agama Allah. Semua yang disampaikannya itu hanyalah dusta belaka. Makanya diancam Allah neraka yang paling bawah. Jadi sholatnya orang munafik, hajinya orang munafik, ilmunya orang munafik tidak diterima Allah. Biarpun orang munafik itu hafal Quran, tetap ditolak Allah. Karena orang munafik itu tidak akan ada yang menegakkan agama Allah, justru menghancurkannya. Wahum ya'lamun, padahal mereka orang munafik itu sudah mengetahui. Tapi dengan pengetahuannya itu tidak dijalani sebagaimana semestinya, karena mereka itu Islamnya hanyalah berpura-pura. Maka apa kata Allah? A'addallahu lahum adzaban syadidan innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ayat nomor 15. A'addallah, Allah menyiapkan lahum, bagi mereka orang munafik itu, azaban syadidan, siksa yang amat keras. Innahum, sesungguhnya mereka orang munafik itu, sa'a ma kanu ya'malun, amat sangat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Karena dianggap menghancurkan agama Allah, merusak agama Allah, menipu orang yang beriman, itulah disebut perbuatan yang buruk. Dan mereka sumpah kepada Allah, tapi tetap alal kadzib, mereka tetap berdusta. Maka dengan perbuatannya itu tidak dianggap Allah baik, meskipun menurut akal benar. Oleh karena itu, dengan keterangan Allah seperti ini, tergantung kita umat Islam ini membenarkan dan meyakini kebenaran ayat-ayat Allah, kemudian kita mengikutinya, atau kita melihat kenyataan yang ada dan dibenarkan oleh kebanyakan orang itu, kemudian kita anggap benar juga, kemudian kita ikuti apa yang diyakini kebanyakan orang. Hati-hati. Kalau kita mengikuti bahasa umumnya sekarang suara rakyat, suara Tuhan, berarti kita diancam masih golongan orang yang tauhidnya belum benar. Kalau orang itu dinilai Allah tauhidnya belum benar, berarti tergolong orang yang musyrik. Orang yang musyrik, amal ibadahnya tertolak. Tidak hanya orang munafik yang tertolak ibadahnya, karuan orang fasik, orang Islam yang nggak pernah sholat, meskipun matinya disolati, tetap nggak akan diterima Allah. Sekarang kan banyak orang hidup tidak sholat, tapi mati minta disolati, malah minta disolati di masjid lagi. Nah, ini kan sudah ngetren, matinya disolati, padahal selama hidupnya tidak sholat.
Nah, mereka orang-orang musyrik tetap orang yang merugi. Sebab orang yang musyrik itu amal ibadahnya ditolak Allah. Yang pertama kali diancam Allah adalah Nabi Muhammad sendiri. Dalam surat Az-Zumar ayat nomor 65 Allah berfirman bahwasanya Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad wahyu dan kepada Nabi sebelumnya. Semua wahyu Allah itu mengajarkan tauhid. Maka Nabi Muhammad diancam Allah, la in asyrakta, jika kamu Muhammad tergolong orang yang musyrik, la yahbatanna amaluka, pastilah amalmu akan hapus, akan hancur, akan hangus. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu kelak di akhirat Muhammad tergolong orang yang rugi. Nabi Muhammad diancam Allah, apalagi kita. Nabi Muhammad diancam Allah takut. Nah, kita orang akhir zaman ini kalau diancam Allah nggak pernah takut. Ini loh masalahnya, hati-hati. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang benar-benar tauhid, dan ilmu-ilmu kita ini dijadikan Allah ilmu yang manfaat, agar kita kembali menghadap Allah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita diselamatkan Allah dari siksa neraka. Itulah harapan kita, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Jemaah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, monggo saya berikan waktu, kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, monggo. Ustaz, Ya, monggo silakan. Berbicara masalah golongan fasik. Ya. Batasannya fasik itu berapa? Contohlah katakan 10% yang melaksanakan kewajibannya, 90%-nya adalah tidak melakukan orang fasik. Wallahu a'lam. Islam tidak memprosentase. Yang jelas kalau ada orang Islam bahasa kasarnya nggak ngereken Islam, itu fasik sudah. Nggak mau tahu tentang Islam. Tapi kalau ditanya Islam dari keluarga Islam, itu bisa jadi golongan fasik. Sebab namanya fasik itu orang yang rusak, itu pengertian fasik. Orang yang nggak sholat itu fasik. Orang yang nggak puasa, kadang-kadang kan ada sholat tekun tapi puasa nggak pernah, ya fasik. Atau bahasa kasarnya melakukan Islam saenake dhewe, lah itu. Nek kober dilakoni, nggak kober enggak, lah ini Islam kober namanya. Ini termasuk fasik, Bapak. Kalau ditanyakan persentase, naudzubillah, Islam tidak pernah memprosentase. Konsekuensi dari pengakuan kita Islam ini harus melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itulah pengertian takwa. Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Mencampur adukkan yang hak dan batil itu bisa jadi itu orang diancam fasik juga, dan bisa diancam sebagai munafik. Makanya tadi saya katakan, berangkatnya munafik itu dari kafir masuk Islam dengan berpura-pura. Yang menyambut orang munafik ini orang Islam yang fasik. Berarti orang fasik dan munafik ini platformnya sama, akhirnya berkoalisi bahasa partai, didukung oleh orang musyrik dan didanai wong kafir. Klop sudah. Nggih, nek cara partai lah ngoten ta. Orang munafik disambut orang fasik, didukung wong musyrik yang mendanai wong kafir. Sudah klop 4. Islam tinggal 1, padahal dengan sistem suara terbanyak nggak mungkin 1 bisa mengalahkan 4 ini.
karena yang dinilai suara terbanyak. Insya Allah ngaten Bapak, jadi tidak ada persentase, nanti malah keliru. Yang jelas intinya Islam nggak ngereken Islam, bukan dari golongan kafir, dari golongan Islam itu fasik. Jadi pertanyaan Ustaz gini, katakan seorang pernah sholat sekali, katakan kemudian puasa sekali saja, itu apakah juga tidak boleh sholat kita masuk orang fasik ini? Ya, kalau syariat Islam itu berlaku, orang munafik aja tidak boleh disolati. Nah, untuk menentukan orang munafik itu susah Bapak sekarang ini. Oh, kamu munafik, oh geger. Kenapa? Karena nggak ada payung hukumnya. Dulu ada payung hukumnya zaman Nabi dan sahabat. Siapa yang menentang hukum Allah, ini kafir sudah. Kalau ngaku Islam ya munafik. Bisa jadi fasik, maka nggak boleh disolati. Nah sekarang yang jelas kita hanya bisa melihat kalau ada orang tidak sholat, ya tidak kita sholati. Kalau kita melihat orang itu sholat, ya kita sholati. Kan susah. Soal nanti diterima atau tidak oleh Allah bagi orang yang kita sholati karena dia sholat, itu urusan Allah. Diancam Allah munafik, itu urusan Allah. Kita tidak bisa. Inilah kesalahan kita semuanya umat Islam. Atau jangan-jangan kita sendiri nanti diancam Allah munafik. Naudzubillah min dzalik. Sebab keputusan Allah besok di akhirat, atau kita diancam Allah fasik. Naudzubillah min dzalik. Inilah yang perlu kita ngaji ini supaya kita bisa membentengi diri, tidak termasuk tipe-tipe musyrik, munafik, fasik. Insya Allah ngaten Bapak, jadi susah karena tidak ada payung hukumnya. Kenapa tidak ada hukum Allah? Ya kesalahan kita sendiri. Padahal kita orang Islam, nggak bisa kita menyalahkan siapa-siapa besok di hadapan Allah. Jangan-jangan kita dilibatkan Allah. Kalau kamu mendukung, ya kamu saya libatkan. Ya Allah, tapi kan saya tidak melakukan loh. Kamu tanda tangan kok. Kamu ikut nyoblos kok. Semua direkam Allah, jangan dikira masuk kotak coblosan nggak, Allah nggak ngerti. Karena kita sendiri di situ dengan coblosan, Allah nggak tahu, melecehkan Allah malah. Allah merekam itu, hati-hati. Tapi kita kan ditipu terus. Pemilu tidak ada kaitannya dengan agama. Tapi kalau ada orang tidak nyoblos katanya dosa, loh ini kan ngomongnya mencela-mencela. Tidak ada kaitannya dengan agama. Kalau tidak nyoblos dosa. Dosa itu urusan agama. Tapi kalau dikatakan tidak ada kaitannya dengan agama, jangan-jangan yang ngomongnya mencela-mencela itu orang munafik. Hati-hati. Insya Allah demikian Bapak. Jadi kalau berapa persen susah. Islam nggak menentukan persentase. Jangankan begitu Bapak, satu ayat kita ingkari, amalan kita hapus. Jangan 30 juz, satu ayat saja kita ingkari, padahal kita sholat, hati-hati besok. Allah nggak ridho. Mengingkari ayat Allah, melecehkan ayat Allah itu dosa besar. Ini nggak pernah disosialisasikan, apalagi meninggalkan. Loh, hati-hati. Sekarang kan ngomongnya begitu, jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan kemanusiaan, keduniaan, politik dan negara. Kan semuanya ngomongnya begitu. Karena urusan negara tidak ada kaitannya dengan agama. Hati-hati, Allah sumpah loh, la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Apa Allah nggak ngatur negara? Hati-hati, Allah sampai sumpah, padahal itu dibaca waktu sholat.
la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini dibaca tapi nggak pernah dipahami maknanya, nggak pernah diamalkan. Allah sampai sumpah demi negara ini, negeri Mekah. Berarti Allah menjadikan Mekah itu pilot proyek bagaimana percontohan mengatur negara. Nah, jangan dikatakan Allah nggak terlibat dalam urusan negara, melecehkan Allah. Makanya Indonesia diberikan peringatan bertubi-tubi mulai tahun 2004 sampai sekarang, nggak pernah berhenti tapi nggak pernah sadar. Mulai tsunami di Aceh, yang 2010 tsunami kecil di Papua, Wasior, ada yang menyebutkan jamak itu Waisor lah, ini keliru, Wasior tadi. Ini kan peringatan Allah. Ibarat anak yang dididik orang tua ini sudah merupakan pukulan berat. Bukan sekedar, bukan jangan begitu. Ini sudah Allah memukul kita, tapi kita nggak pernah sadar. Hati-hati. Tadi dibaca imam, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Hei manusia, kamu jangan merusak di muka bumi. Loh, kami kan memperbaiki, kami kan membangun, kami membangun infrastruktur, macam-macam sekarang ngomongannya. Tapi kalau sudah mau ambles Jakarta, siapa yang disalahkan? Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Mereka itulah manusia yang merusak di muka bumi tapi nggak pernah sadar. Hati-hati. Makanya orang yang nggak sadar itu bahasa kita jelek kan? Allah mengingatkan mereka nggak sadar. Ada pengertian nggak sadar itu semaput, ada pengertian nggak sadar itu orang gila. Makanya kata Taufik siapa? Yang penyair itu Ismail, ya. Orang bodoh dikalahkan orang pinter. Orang pinter dikalahkan orang yang berkuasa. Orang berkuasa dikalahkan orang nekat. Orang nekat dikalahkan orang edan. Nah ini yang terakhir ini nggak enak. Kata orang tua-tua dulu sering kita dengar zaman edan. Nggak ikut edan nggak keduman, tapi kalau ikut edan tidak karu-karuan. Dilanjutkan ini yang Islam juga akan kalah nanti. Sak beja-bejane wong sing lali, luwe bejo wong sing eling lan waspada. Lah ini akhirnya kita disuruh eling aja, nggak pernah sholat. Quran juga ditinggalkan lagi, pokoknya yang penting eling. Nah ini. Jadi semua omongan itu menghilangkan Islam dari kehidupan. Monggo Bapak. Yeah. Riyoyoto, wah nemen Pak itu Pak tambahan. Monggo. Wong sholat hari raya itu sholat sunnah. Yang diperintahkan sholat 5. Makanya Nabi pernah ditanya, mawal Islam ya Nabi? Apakah Islam itu Nabi? Khamsu sholawatin. Islam itu 5 sholat. Lu kok jelala? Islam kalau di ilmu gatuk Kiroto boso Isya, S subuh, L lohor, A asar, M maghrib. Lu kok yo cocok? Apa Allah tahu mayoritas Islam Indonesia akhirnya wong Indonesia mesti main ilmu gatuk? Jadi kalau ada orang tidak sholat 5 waktu, sholatnya hari raya malah keliru Bapak. Apa maneh kupluke anyar, takwoe anyar, sarunge anyar, sajadahnya
anyar. Setelah sholat hari raya dikasihkan orang, kamu ambil. Kenapa? Wah, akulah orang kaya. Padahal 5 waktu nggak sholat. Nanti kalau hari raya lagi, beli baru lagi. Oh, orang kaya. Hati-hati. Nggih, monggo. Perjanjian kami dengan mereka adalah salah. Betul. Maka apabila mereka tidak salah, kafir. Betul. Makanya itu nggak salah. Makanya kan dari tadi pembicaraan kita seperti itu. Kalau sekarang Bapak nuwun sewu, jenengan ngomong duwe dulur atau teman, kok niku Islam gak sholat padane wong kafir, apa jawabannya? Sengenak ya cangkemmu ya. Angger jeplak ae, padane Islam dhewe. Masih aku gak sholat ngene nek diarani kafir monyo. Nah, kan gitu. Niku nek cara Surabaya lah ngoten. Masih aku gak sholat ngene si Islam nyora ngoten. Buktine Allah gak tahu usil ngekei aku sugih. Nah, kita akhirnya yang disalahkan padahal kita benar. Inilah kita nggak usah, yang penting kita menyampaikan ini kelemahan kita sendiri. Kenapa kalau mereka mati kok disolati? Loh ini loh. Menurut At-Taubah ayat 84 dilarang Allah. Seandainya mereka disolati pun tidak diterima Allah juga. At-Taubah 80 intas taghfir lahum am lam tastaghfir lahum. Jika kamu mohonkan ampunan maupun tidak, intas taghfir lahum sab'ina marrah la yaghfirallahu lahum. Jika kamu mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Karena yang pertama kali besok ditanya Allah di akhirat adalah sholat. Itulah yang menyebabkan perjanjian itu. Ampun? Nggih Bapak, monggo. Betul. Betul. Sama orang-orang itu kan dapat bangunan itu atau mana apa itu masuk rusak. Iya. Termasuk merusak secara tidak langsung. Itulah yang dikatakan Quran tadi, orang babatu hutan dibangun villa megah. Dianggap asri, lestari atau apa istilahnya, kita bisa menikmati di villa itu. Akhirnya dengan bangunan villa banyak yang di gunung-gunung, hutannya dibabat, longsor, gempa terjadi, villanya hancur. Baru pemerintah melarang, nggak boleh bangun villa lagi, wis kaset. Akhirnya ada upaya kota dijadikan hutan. Per kepala 1 pohon atau 1.000.000 pohon apa istilahnya itu dibuat penghijauan. Kotanya dibanjirkan Allah, lep mati semuanya. Sampai mau ambles Jakarta ibu kota. Nggih. Nah, kalau seperti itu siapa yang disalahkan? Padahal waktu dibangun gedung megah mengatakan ini kemajuan. Ini suatu pembangunan program pemerintah infrastruktur, membuat jembatan tol. Nah, sekarang muncul Lapindo, tolnya juga hancur. Kan nggak bisa lagi tol sampai kemana itu yang kena Lapindo sudah hancur. Nah. Allah memunculkan Lapindo, maunya kan mereka cari gas. Tapi Allah beri air dan lumpur campur gas. Allah dikalahkan, nggak bisa. Wa manahnu bimasbukin. Kamu semuanya nggak bisa mengalahkan saya. Seandainya saya mau, kamu saya hancurkan, saya membuat manusia baru, bisa.
Inilah tanda Rahman Rahimnya Allah dengan terjadinya gempa, supaya manusia kembali pada jalan yang benar. Tapi apa kata mereka manusia? Pernah dihadapkan pada saya sebuah pertanyaan, Ustadz, seandainya nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ini sudah Islam taat dan hukum Islam berjalan, apakah tsunami tidak terjadi? Apakah gempa tidak ada? Loh, inilah ngeyel namanya ini. Soal tsunami, gempa, banjir, gunung meletus itu urusan Allah. Cuman kalau ada orang mati kena tsunami, jika dimasukkan Allah neraka nggak bisa protes. Ya Allah, kejam diko ya Allah. Saya hidup nggak pernah minta, saya mati pun kamu matikan dengan tsunami yang kau jadikan ya Allah. Sekarang kau masukkan aku neraka ya Allah. Ini kan kamu yang kejam ya Allah, nggak direken sama Allah. Allah tinggal mengatakan, kenapa dahulu kamu kafir? Kan aku sudah mengingatkan, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudikohum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Daratan rusak, lautan rusak disebabkan tangan-tangan manusia. Dan aku timpakan akibat perbuatan manusia itu adanya banjir, karena lautnya dangkal, airnya meluap naik ke daratan, dan daratan dirusak hutan-hutannya, air nggak bisa tersimpan, terus dari tempat yang tinggi ke bawah, nyapu yang di bawah katut ke laut, semuanya hancur. Itu kan kamu rasakan dulu. Tapi aku katakan la'allahum yarji'un, agar manusia yang seperti itu kembali pada jalan yang benar. Justru kamu katakan ini tidak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Wong kita membangun kok dikatakan ngerusak. Itulah yang dulu kamu nggak pernah sadar. Sekarang tempatmu adalah neraka. Lu hati-hati, Pak. Nggak bisa kita menang dengan Allah. Seandainya kita sudah mentaati Allah, terjadi banjir dan kita mati kena banjir, Allah masukkan Allah surga. Orang yang mati di jalan Allah tetap mati mulia, meskipun mati kena gunung meletus. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Di Sumatera katanya ada gunung yang tidur berapa tahun? 400 tahun setelah ngelilir, kalau bahasa Jawanya wahing, rusak juga. Itu kan bahasa orang tidur, bangun ngelilir wahing. Nah, wahingnya gunung, itu belum batuk gunung. Kalau batuk hati-hati. Di Surabaya ada gunung yang tidur loh Bapak, Gunung Sari. Loh, satu-satunya gunung di Surabaya Gunung Sari. Kalau ini bangun, batuk, hati-hati Surabaya. Terus ada lagi satu gunung kecil, Gunung Anyar. Pernah lihat di Gunung Anyar sana, di kampung Gunung Anyar itu? Di tengah sawah, waktu kecil saya melihat itu ada kepulan asap dan mengeluarkan cairan. Mungkin kalau ini tidak bisa wahing, tidak bisa watuk, hanya pilek, belewer, koyok lapindo nanti. Mengeluarkan cairan seperti itu bisa jadi. Karena kita nggak tahu di dalam tanah ini dia masih aktif atau tidak. Seandainya dikatakan tidur, kalau Allah katakan bangun kamu, ya bangun. Akhirnya menjadi letusan. Sekarang yang terjadi di Sumatera. Nggak ada perkiraan, ilmuwan nggak pernah menyangka-nyangka. Vulkanolog nggak mengira kalau itu akan meletus. Nggak ada tanda-tanda. Nah, hati-hati. Inilah Allah sudah memberikan peringatan yang keras, tapi kita tidak pernah sadar. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dan yang mendengarkan di rumah juga diberi Allah kesadaran akan mempertahankan iman yang tauhid dan betul-betul nanti menjalani apa yang diperintahkan Allah dengan ikhlas.
agar dirahmati Allah di dunia ini maupun di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.